Halo semua, hari ini kita membahas aspek diri bagian yang ketiga, yaitu pemikiran. Kata pikiran yang kita ketahui saat ini sebagai aku sedang banyak pikiran atau aku sedang berpikir adalah kesalahan tata bahasa. Yang dimaksud dengan pikiran di atas adalah objek pemikiran, sedangkan pikiran sendiri adalah kesadaran atau kecerdasan kesadaran, di mana selalu memunculkan objek-objek pemikiran sehingga aktivitas berpikir bisa terjadi. Sedangkan aku yang berpikir tidak pernah ada, pemikir tidak pernah muncul. Yang muncul hanyalah kesadaran pikiran, karena pemikir sendiri tidak pernah bisa memilih objek pikiran untuk dipikirkan. Hasil daripada aktivitas berpikir disebut sebagai ide atau gagasan. Rangkaian gagasan atau ide akan membentuk konsep, dan konsep yang terbesar adalah konsep tentang diri. Pemikiran tidak menyebabkan seorang menjadi mengerti, karena pemikiran hanyalah satu proses di mana kesadaran menggunakan otak untuk memisahkan, menamai, mengelompokkan objek yang dipikirkan, sehingga yang mengerti adalah kesadaran, bukan pengertian. Agar tidak rancu, mulai saat ini saya akan menggunakan kata pemikiran sebagai pengganti kata pikiran yang memiliki arti berbeda. Cogito ergo sum adalah ungkapan filsuf kenamaan Descartes, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Ketika seseorang berpikir, selalu akan timbul rasa, yaitu rasa mengerti atau tidak mengerti mengenai yang dipikirkan. Apabila si pemikir kemudian bertanya, siapa yang mengerti atau yang tidak mengerti, maka jawaban yang timbul adalah aku. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan Descartes sebagai aku berpikir maka aku ada. Seperti kita ketahui bahwa aktivitas berpikir hanya akan memunculkan gagasan sehingga melahirkan konsep. Pemikiran Descarteslah yang kemudian melahirkan gagasan tentang konsep diri. Ini adalah awal salah kaprahnya. Aku dalam kegiatan berpikir tidak pernah ada, karena subjek dalam berpikir adalah kesadaran yang menggunakan otak sebagai sarananya. Aku adalah kesan khayal yang timbul karena pemikiran tidak mengetahui kesadaran. Hal yang terjadi kemudian adalah aku dianggap dan diyakini ada, dan kemudian dibuatkan konsepnya, sehingga seolah-olah aku benar-benar ada. Kembali ke masalah pemikiran. Proses berpikir terjadi karena munculnya objek pemikiran dari kesadaran. Ada dua jenis objek pemikiran yang bisa memicu timbulnya proses berpikir. Yang pertama, objek pemikiran dari hasil kesadaran mengindra objek di luar dirinya. Ketika didapati objek pemikiran tersebut menarik atau penting untuk diketahui, maka proses memikirkan objek tersebut akan terjadi. Yang kedua, ketika kesadaran menyadari ada memori yang disimpan di kesadaran yang perlu diketahui lebih lanjut, maka memori tersebut akan muncul sebagai objek pemikiran dan aktivitas memikirkan memori tersebut terjadi.
Memori adalah kumpulan ingatan atau pengetahuan tentang objek-objek yang sudah dipikirkan, atau boleh dibilang bahwa memori adalah data masa lampau. Memori yang sudah dinamai atau dilabeli, kemudian dikelompokkan melalui aktivitas berpikir, dan akan membentuk pola berpikir. Ketika seorang bertindak sebagai pikiran karena meyakini bahwa dirinya adalah pikiran, maka ia akan bertindak atau berperilaku berdasarkan pola pikirnya. Sedangkan kita mengetahui bahwa pola pikir adalah kumpulan memori sejenis yang berisi pengetahuan masa lalu. Inilah yang menyebabkan seseorang selalu mengulang-ulang pola masa lalu dalam bertindak dan berperilaku. Dengan mengulang pola masa lalu, maka hasil yang diperoleh akan sama. Yang membuat berbeda adalah situasi dan kondisi di luar dirinya pada saat ia bertindak. Apabila hasil dari tindakannya dinilai cukup bagus untuk berinteraksi dengan objek tertentu, situasi atau kondisi tertentu, maka pola pikir itu akan menjadi keyakinan andalannya dalam merespon objek, situasi, atau kondisi berikutnya. Salah satu kegiatan dari berpikir adalah memotret atau mengcapture persepsi dan menyimpannya sebagai memori. Potret dari persepsi itulah yang dipakai untuk mengukur, menyimpan, menginvestigasi, dan menganalisa suatu objek atau kondisi. Jadi yang kita pakai sebagai acuan dalam berpikir bukan fakta atau keadaan dari suatu objek yang sesungguhnya, melainkan potret dari persepsi atau yang kita sebut sebagai kesan tentang suatu kondisi dan atau objek tertentu. Sehingga selain terbatas, keakuratan pikiran juga amat rendah. Pikiran tidak pernah tetap, selalu muncul dan hilang seperti awan di langit. Kita tidak bisa memilih objek berpikir yang akan kita munculkan. Jika seseorang hanya dalam aktivitas berpikir, maka kesadaran akan dirinya akan hilang dan melekat pada objek pikirannya melalui perhatian. Keadaan ini seolah-olah orang tersebut kehilangan dirinya atau dirinya menjadi objek pikiran. Hal ini dapat dibuktikan ketika seseorang berpikir tentang objek pikiran yang menjengkelkan, maka dirinya akan menjadi jengkel. Pada seseorang yang mempunyai kesadaran diri yang cukup kuat, orang tersebut dapat melihat proses berpikir tentang suatu objek pikiran yang tengah berlangsung. Proses melihat adalah membuat jarak antara diri yang mengetahui dengan proses berpikir yang tengah terjadi, sehingga orang tersebut tidak melekati serta menjadi objek pikirannya. Dengan demikian, orang tersebut hanya mengetahui bahwa ia sedang memikirkan suatu objek pikiran dan tidak bereaksi terhadap pikiran itu, tidak melekati maupun menolak objek pikiran yang timbul. Respon pasif orang tersebut membebaskan dari rasa objek pikiran dan rasa yang timbul sebagai hasil reaksi terhadap objek pikiran tersebut. Reaksi penolakan menimbulkan konflik di dalam diri. Selain menimbulkan rasa tidak enak, penolakan juga menguras energi. Lain pula dengan reaksi menerima atau melekati. Meskipun menimbulkan rasa enak pada saat itu, namun selanjutnya akan menimbulkan keinginan. Dan apabila kita
dapat terus memenuhi keinginan tersebut, kita akan menjadi tergantung terhadap objek pikiran tersebut, di mana suatu saat kita tidak bisa memenuhi keinginan kita akan objek pikiran kita, maka akan timbul rasa marah dan kecewa. Apabila kita tidak menanggapi objek pikiran yang timbul, maka proses berpikir tidak akan terjadi, karena objek pikiran tersebut menjadi tidak penting untuk dipikirkan. Sedangkan apabila kita menyadari suatu objek pikiran pada saat tengah dipikirkan, namun kita tidak bereaksi menerima atau menolak, maka proses berpikir akan berhenti. Objek pikiran tersebut juga akan hilang. Seperti makhluk pada umumnya, objek pemikiran adalah makhluk pencipta yang hidup di alam mental. Dia juga memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya, dan makanan makhluk berpikir ini adalah perhatian. Dengan perhatian yang didapat, ia menjadi penting dan dapat terus menjalankan aktivitas berpikir. Setelah menjadi penting, maka jaminan untuk terus mendapatkan perhatian-perhatian selanjutnya akan didapat. Ia akan terus-menerus mencari perhatian dengan berbagai cara, dengan berubah menjadi objek pemikiran yang menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Apabila tidak diperhatikan atau diabaikan, objek pemikiran tidak akan aktif. Akibatnya, proses berpikir akan berhenti, dan apabila tidak diperhatikan secara terus-menerus, maka objek pemikiran tersebut akan mati. Selain menciptakan gagasan, ide, dan konsep, berpikir juga menciptakan dimensi waktu. Dimensi waktu terbentuk karena ketidakmampuan berpikir. Seseorang hanya mampu memikirkan satu objek setiap saat, sedangkan objek yang dipikirkan yang berupa peristiwa jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk memikirkannya harus dilakukan satu persatu secara bergantian. Hasil pemikiran yang dilakukan satu persatu terhadap banyak peristiwa yang dipikirkan kemudian dirangkaikan membentuk satu alur cerita yang masuk akal. Rangkaian hasil pemikiran tadilah yang disebut waktu. Realitas waktu sebenarnya tidak ada. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi di masa lalu atau di masa depan. Segala peristiwa hanya mungkin terjadi sekarang. Entah itu menurut hasil pemikiran kejadiannya 3 tahun yang lalu, tapi pada 3 tahun yang lalu, peristiwa tersebut pasti terjadinya sekarang. Begitu juga dengan peristiwa yang akan terjadi. Meskipun menurut hasil pemikiran, peristiwa tersebut mungkin terjadi di masa depan, tapi pasti kejadiannya sekarang atau saat ini. Hal inilah yang membuat semua orang punya sejarah hidup dan dari lahir sampai mati. Waktu adalah kondisi yang tercipta karena kondisi pemikiran. Namun waktu jugalah yang menjadi sumber ketakutan pemikiran. Yang paling ditakuti oleh pikiran adalah berhentinya waktu. Dengan berakhirnya waktu, maka pemikiran tidak akan berfungsi, sehingga diri juga akan hilang atau matinya aku. Kondisi hilangnya waktu adalah kondisi yang paling dibenci sekaligus ditakuti oleh aku. Kondisi hilangnya waktu hanya mungkin tercipta ketika seseorang tidak berpikir. Dengan demikian, pemikiran akan terus memunculkan objek pikiran sehingga aktivitasnya tetap berlangsung
dan aku sebagai konsep diri akan tetap berlangsung keberadaannya. Setelah kita mengetahui cara pemikiran, data yang dipakai, kemampuan dan keakuratan yang dipakai untuk berinteraksi dengan manusia atau objek lain di luar dirinya, pasti Anda akan merasa ngeri. Itulah kenyataan yang terjadi tentang interaksi manusia yang menggunakan ilusi atau hasil pikiran.